Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citara Mas Fajrina dengan NIM J002507 dari kelompok B10. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem kardiorespiratori. Kita next yang pertama. Oke, jadi dari kasus yang diberikan, kita diminta untuk menjelaskan beberapa pernyataan yang dipaparkan. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Sirkulasi fetal atau fetal circulation. Jadi, fetal circulation ini dia dimulai awalnya itu dari darah si ibunya, itu dia, dialirkan dari plasenta ke vena umbilicalis, di mana dari vena umbilicalis ini dia akan berlanjut ke 2 cabang. Ada yang jalan ke hati, ada yang jalan ke, apa namanya, ductus venosus. Nah, dari 2 cabang tadi dia akan, ketemu lagi, terus lanjut ke vena cava inferior. Nah, dari vena cava inferior dia akan jalan lagi ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan dia akan ada 2 cabang. Yang pertama itu dari, apa namanya, cabang ke ventricle kanan. Terus dari ventricle kanan itu dia akan ke pulmonary trunk, terus dia ke paru-paru, terus lanjut ke vena pulmonalis, terus ke at atrium 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 kiri, terus ke ventricle kiri, lanjut ke aorta. Terus, untuk cabang yang kedua itu dari atri atrium kanan dia lanjut ke foramen ovale atau foramen oval, lanjut ke, apa namanya, atrium kiri, terus dia lanjut ke ventricle kiri, lalu ke aorta. Nah, dari aorta ini nantinya ada apa namanya, sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasinya itu dia ada 2. Ada yang dia balik ke siklus tadi yang ke ini, apa namanya, vena cava inferior, terus lanjut lagi siklusnya. Ada juga yang dia balik ke si vena umbilicalis, terus balik lagi ke plasenta. Lanjut? Eh, oke. Lanjut yang kedua, gangguan akibat gagalnya penutupan fetal setelah lahir. Jadi di sini ada, salah satu gangguan namanya truncus arteriosus. Nah, jadi, gangguan ini dia tuh, kondisi di mana arteri sama venanya itu dia kayak gagal buat pisah gitu. Jadi, eee darah darah dari ventricle ya? Iya, darah dari ventricle kanan sama kirinya itu agak susah buat keluar, makanya ini di sini ada VSD ini kan. Nah, karena darah dari ventricle kanan sama kiri ini dia, ini, kalau dari sini kan gambarnya nih, ini nih, itu kan keluarnya bareng gitu ya. Nah, jadinya tuh darah yang ada banyak oksigen sama darah yang nggak banyak oksigennya tuh dia bisa nyampur atau mix gitu. Nah, makanya itu waktu lahir bayinya itu bisa jadi warna biru gitu atau, dia tuh cyanosis dari lahir. Terus juga bayinya itu dia akan, mengalami sesak napas berat, begitu. Lanjut? Lanjut ke vaskularisasi arteri dan vena jantung. Jadi, kalau dari arterinya sendiri itu ada yang, arteri koronaria ya? Koronaria dextra sama sinistra. Kalau yang dari, dextra dulu itu ada, apa namanya, ramus nodi sinus atrialis, terus ada ramus marginalis, terus ada ramus interventricularis superior, ada ramus nodi atrioventricularis dan udah ya? Iya segitu. Terus, ada yang dari sinistra itu cabang-cabangnya ada, ramus nodi sinuatrialis, terus ada ramus 4 anterior, terus ada ramus circumflexus, ada ramus marginalis. Terus kalau dari vena jantungnya sendiri, itu ada vena cordis magna itu dari vena coronaria sinistra, terus ada vena cordis parva yang dari coronaria dextra, terus ada vena cordis media, terus ada vena posterior ventriculi sinistra, dan
ada vena obliqua atrii sinistra dan, beberapa vena lainnya. Jujur agak lupa. Oke, masuk ke kasus yang kedua. Jadi kalau yang dari kedua ini, kita kan diberi kasus yang kedua ini, dan kita diminta untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang dipaparkan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu eh. Nah, jadi yang pertama ada menjelaskan sinus-sinus paranasalis yang ada di hidung dan fungsinya. Jadi kalau dilihat dari sorry, kalau dilihat dari gambar yang dipaparkan, sorry, itu yang pertama ada sinus maxillaris, terus ada sorry, sinus frontal, terus ada sinus ethmoid, dan sinus sphenoid. Untuk yang pertama, sinus maxillaris, itu kalau yang pertama dia itu fungsinya untuk resonansi suara. Jadi lebih ke memperindah suara. Terus juga ada drainase sekret hidung, terus menyerap benturan atau trauma pada wajah, terus dia bisa menghangatkan dan melembabkan udara pada saat inspirasi. Kemudian yang kedua, itu frontal sinus, itu dia melindungi organ kayak mata atau otak dari trauma. Terus dia juga mengubah udara yang masuk awalnya dingin jadi hangat. Terus dia juga resonansi suara lebih ke memberikan karakter pada suara itu. Terus, eee, dia juga berfungsi untuk meringankan tulang frontal. Kemudian masuk ke yang ethmoid, sinus ethmoid. Jadi fungsinya itu dia memisahkan rongga hidung sama, apa namanya, orbita mata, terus dia juga untuk, mmm, kayak memproduksi mukus, dia untuk melembabkan hidung sama resonansi suara juga, cuman saya kurang tahu spesifiknya apa. Terus, yang terakhir itu sphenoid ya? Nah, sinus sphenoid itu dia, sama juga untuk resonansi suara, cuma saya kurang tahu spesifiknya. Terus dia juga melindungi beberapa struktur kayak misalkan hipofisis, terus arteri koronaria interna, sama saraf optik. Lanjut lanjut ke pembagian ya ini lanjut ke soal yang kedua ini. Untuk yang pertama, pembagiannya itu ada recessus sphenoid mediale medial. Nah, dia ada muara dari sinus sphenoidalis. Terus juga ada yang kedua, meatus nasi superior di mana dia ada muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Terus untuk yang ketiga itu ada meatus nasi media di mana dia tuh ada beberapa bangunan kayak yang pertama ada Bella, bula ethmoidalis yang bentuknya kubah itu muara dari selula ethmoidalis media, terus ada hiatus similunaris, itu dia bentuknya kayak saluran lengkung di bawah bula ethmo tadi, itu muara dari si sinus maxillaris. Terus habis itu sorry, maaf, ada infundibulum ethmoid itu dia letaknya di ujung anterior hmm, ya, ujung anterior hiatus semilunaris, mana dia itu, ada si sinus frontalis sama cellule ethmo anterior yang dia itu bermuara di infundibulum ini after lewat dari ductus frontonasalis. Terus, ada sorry, ada prosesus apa namanya apa namanya, un uncinatus. Ya, pokoknya itu, dia tuh batas bawah hiatus semilunaris. Kemudian yang terakhir itu ada meatus nasi inferior, di mana dia itu, ada muara dari ductus nasokrimal yang dia itu, apa namanya, fungsinya tuh kayak mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis. Terus juga dia itu ductusnya ini tuh awalnya dari ujung, apa namanya, ujung inferior saccus lacrimalis dinding apa namanya,
pada dinding anteromedial orbita. Terus yang selanjutnya atau yang terakhir, kenapa sih sinus maksilaris itu dia lebih sering mengalami sinusitis daripada sinus lainnya? Nah, alasannya itu karena lokasinya. Jadi lokasi sinusnya itu dia ada di dinding medial atas. Jadi si sekret atau lendirnya yang terbentuk itu dia kan harus gerak ke atas baru bisa keluar. Nah, terus dasar sinusnya itu dia lebih rendah daripada letak si ostiumnya. Jadi sekretnya itu dia kayak menggenang di dasar sinus ini nih. Ini apa ya? Gimana cara itunya? Pokoknya yang di bawah inilah. Ya, di bawah ini gitu. Nah, si sinus maxillaris ini dia eh kebetulan FYI sinus yang paling besar dari yang lain. Jadi kayak semakin banyak sekret yang tertampung gitu. Eh, sorry, karena ukurannya besar gitu kan jadinya kayak banyak banget kayak semakin banyak sekret yang tertampung di sinus itu. Nah, gitu. Jadi karena itu dia bisa juga kayak kayak menyebabkan gejala-gejala kayak waktu sinus tuh rasanya nyeri sama pipinya tuh kayak rasanya tertekan gitu waktu bungkuk. Nah, makanya itu kenapa sinus maksilaris itu dia lebih sering mengalami sinusitis daripada sinus lainnya. Baik, mungkin eh, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berucap ataupun mencari materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.